Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai fungsi dan pendekatan bimbingan dan konseling yang beranggotakan Yuratika Reniza dan saya sendiri Nurul Azmi. Saya sendiri di sini sebagai moderator dan pemateri. Sebelumnya teman-teman harus memahami apa itu fungsi dan pendekatan bimbingan dan konseling. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat pembahasan tentang fungsi dan pendekatan bimbingan dan konseling. Baik, fungsi secara umum adalah sebagai fasilitator dan motivator peserta didik dalam upaya mengatasi dan memecahkan problem kehidupan individu peserta didik dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Ditinjau dari segi sifatnya, fungsi ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, fungsi preventif atau pencegahan. Fungsi ini merupakan pencegahan timbulnya suatu masalah agar siswa terhindar dari masalah yang menghambat perkembangannya. Yang kedua yaitu fungsi penyaluran. Fungsi ini dapat membimbing siswa agar berkembang secara optimal. Siswa juga dapat dibantu dengan penyaluran pribadi masing-masing. Yang ketiga yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi ini dapat membantu terciptanya antara siswa dan lingkungannya, sehingga bisa timbul kesesuaian antara siswa dan lingkungan sekolahnya. Yang keempat yaitu fungsi perbaikan. Fungsi ini sangat berperan dalam bimbingan yang berusaha untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi siswa tersebut. Yang kelima, fungsi pengembangan. Fungsi ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan keseluruhan pribadinya secara terarah. Adapun fungsi bimbingan dan konseling dalam Islam yang hubungannya dengan kejiwaan tidak dapat terpisahkan dengan masalah spiritual. Islam memberikan bimbingan agar individu dapat kembali kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Sekian penjelasan materi tentang fungsi bimbingan dan konseling. Pembahasan materi selanjutnya yang akan dijelaskan kepada saudari Yuratika Reniza. Dia akan menjelaskan mengenai pendekatan bimbingan dan konseling. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Yuratika Reniza akan melanjutkan pembahasan tentang materi kami, yaitu fungsi dan pendekatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, pendekatan bimbingan dan konseling. Dilihat dari pendekatan bimbingan dan konseling, pendekatan itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pendekatan individu, pendekatan remedial, pendekatan preventif, dan pendekatan perkembangan. Selanjutnya, pendekatan krisis, yaitu upaya bimbingan yang diharapkan kepada individu yang mengalami krisis atau masalah. Bimbingan ini bertujuan untuk mengatasi krisis atau masalah yang dialami individu. Dalam pendekatan krisis ini, konselor menunggu peserta didik yang datang. Selanjutnya, mereka memberikan bantuan sesuai dengan masalah yang dirasakan pada pendidik. Yang kedua, pendekatan remedial adalah upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kesulitan. Tujuan bimbingan ini adalah untuk memperbaiki kesulitan yang dialami individu. Selanjutnya, bimbingan preventif adalah upaya bimbingan yang diarahkan untuk mengantisipasi masalah umum individu dan mencoba mencegah jangan sampai terjadi masalah tersebut kepada individu. Selanjutnya, pendekatan perkembangan. Bimbingan dan konseling yang berkembang pada saat ini adalah bimbingan dan konseling perkembangan. Sekian pembahasan makalah dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.